Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa hidup kita itu merupakan anugerah yang luar biasa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menganugerahkan segala-galanya. Praktis segalanya itu diciptakan untuk kita. Apapun itu. Kita tinggal mensyukuri dan menikmatinya. Bahkan kita bisa mengambil begitu saja dari alam dan kemudian kita manfaatkan untuk diri kita sendiri. Bahwa kemudian selanjutnya ada yang merasa lebih berhak dan orang lain tidak berhak. Kalau mau harus membeli dari saya, itu lain cerita. Tapi asal-usulnya Tuhan memberikan segala-galanya sampai sekarang untuk semuanya dan cuma-cuma. Coba Anda cari ikan di laut, mancing, bisa dapat. Menjala, bisa dapat. Gratis. Menghirup udara, gratis. Semuanya gratis, semuanya diberikan untuk kita. Hanya mengelolanya, kita diminta mengelola, tapi kadang-kadang kita kemudian menjadi tuan. Lalu ada yang bahkan menjadi tuan atas orang lain. Menjadi raja berkuasa atas yang lain. Sebetulnya bukan itu. Kita hanya diminta untuk mengelola supaya semuanya cukup, penuh syukur, penuh sukacita, tidak khawatir. Tetapi dalam perjalanan terjadi kekurangan kepada kelompok orang tertentu. Dan kemudian berlebihan pada kelompok yang lain. Sehingga perlu saling berbagi. Supaya semuanya sungguh-sungguh berkecukupan bahkan berkelimpahan. Tetapi seringkali hal itu tidak mudah untuk dilakukan. Karena itu perlu ada sebuah perubahan. Juga di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita itu perlu ada perubahan. Karena kalau kita teliti, kita renungkan, kita refleksikan, kita itu hanya mengulangi saja apa yang biasa kita lakukan. Mengapa? Karena kita memikirkan yang sama terus-menerus, tidak berubah-ubah. Kalau hidup kita mau berubah, kita juga harus mengubah pikiran, mengubah mindset kita. Maka seruan pertama Tuhan Yesus ketika tampil adalah bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kita perlu berubah cara berpikir kita supaya hidup kita berubah. Kalau tidak sama saja. Mau ikut rekoleksi, mau ikut retret, mau ikut seminar, apa saja sama saja. Karena kita hanya melakukan apa yang biasa kita pikirkan. Maka bertobat mengubah mindset itu penting sekali. Kalau ingin hidup kita berubah. Dan mindset yang utama yang perlu diubah adalah bahwa kita itu tidak terbatas. Kecuali batasan-batasan yang kita buat sendiri. Karena kita itu selain jasmani juga rohani. Ya mungkin jasmaninya terbatas sebagai ekspresi yang rohani. Kalau enggak kelihatan yang rohani, enggak terekspresikan. Tetapi yang rohani tidak terbatas pada yang jasmani. Karena itu kita itu lengkap. Baik rohani maupun jasmani. Maka kita juga tidak perlu membatasi diri sendiri kecuali untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hidup rohani kita. Maka yang penting adalah hidup dalam roh. Hidup di dalam roh itu adalah sebuah keterbukaan yang ikhlas menerima segala-galanya dan ikhlas untuk melepaskan jika saatnya tiba. Dan kemudian hidup kita itu begitu ringan. Tidak perlu menggenggam sesuatu. Seolah-olah itu menjadi milik kita terus-menerus. Tidak. Tidak ada yang terus bisa digenggam sampai selama-lamanya. Kita hanya bisa menikmati dan mensyukuri saja setiap saat, setiap waktu, setiap anugerah Tuhan, setiap peristiwa. Dan kemudian kita mengikhlaskan kalau memang saatnya sudah tiba. Dan dengan cara itu justru kita mengalami kehidupan ini begitu kaya. Karena kita terbuka, menerima apa saja. Ketika kita menggenggam sesuatu dan tidak melepaskan, kita tidak bisa menerima sesuatu yang baru.
Tetapi kalau kita terus terbuka, kita bisa menerima apa saja, dan ketika saatnya harus pergi kita ikhlaskan, maka kita akan menerima segala-galanya. Disitulah mindset yang perlu kita ubah. Hidup di dalam roh adalah hidup dalam keterbukaan. Untuk menerima segalanya sebagai anugerah Tuhan. Hidup di dalam roh adalah hidup di dalam iman. Percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan segalanya dengan baik. Setiap peristiwa sudah diatur oleh Tuhan sedemikian rupa, supaya kita bisa ambil bagian di dalamnya. Tugas kita adalah mensyukuri kesempatan yang diberikan Tuhan untuk ambil bagian dalam setiap peristiwa. Maka kemudian setiap peristiwa adalah peristiwa yang menakjubkan. Kita tidak perlu menghakimi baik dan buruk, cukup menikmati dan mensyukuri segalanya bersama Tuhan. Karena yang seringkali kita anggap baik belum tentu baik. Seringkali yang kita anggap buruk belum tentu buruk, karena data yang kita punya terbatas. Lebih baik hidup berdasarkan iman, bukan pikiran yang membuat penilaian baik dan buruk, tetapi inner wisdom, suara hati yang bisa menerima segalanya dengan rasa syukur karena Tuhan terlibat dalam setiap peristiwa. Dengan cara seperti itu kita yakin bahwa Tuhan begitu bijaksana menyelenggarakan hidup ini, dan kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk mengalaminya. Maka kemudian hidup kita yang ada adalah penuh syukur, sukacita, keikhlasan, dan tanpa batas. Karena ketika kita menggenggam dan tidak melepaskan, kita tidak bisa menerima sesuatu yang baru, yang mungkin lebih baik. Dalam iman pasti lebih baik. Karena setiap peristiwa ada masanya. Ada saat datang, ada saat pergi. Ada saat menggenggam, ada saat melepaskan. Maka kalau kita sebagai pribadi yang selalu terbuka, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, hidup kita penuh pengharapan, penuh rasa syukur, penuh sukacita. Karena kemudian kita selalu bisa menyaksikan rencana Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Karena kita terbuka. Kita hadir sepenuhnya. Tidak ditutupi atau diganggu oleh pikiran-pikiran yang seringkali justru membatasi keistimewaan, keluasan, ketakterbatasan diri kita yang juga mempunyai unsur tak terbatas, yaitu unsur rohani. Maka saudara-saudari terkasih, kita perlu mengubah mindset kita. Apa yang kita pikirkan. Justru kita yang mengendalikan pikiran kita. Kita yang mengarahkan pikiran kita. Bukan semua yang ada di pikiran kita turuti. Dan kemudian kita melaksanakannya terus-menerus, berulang setiap hari. Tetapi kita bisa mengubahnya, mengarahkannya kepada rencana Tuhan yang indah. Maka Rasul Paulus sendiri dalam surat kepada jemaat di Filipi memberi salah satu triks, sarana, strategi untuk bisa mengarahkan pikiran kita. Yaitu apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat. Pikirkanlah. Yang lain tidak usah dipikir. Biarlah inner wisdom yang kemudian mengerjakan. Biarlah rencana Tuhan yang terjadi atas kita. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Keterbukaan untuk menerima segalanya tanpa penolakan. Dan rasa syukur karena kita boleh dilibatkan dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Terutama karena kita yakin bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.